Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua anak-anak ibu. Kita lanjutkan pembelajaran kita bersama Bu Airani, redistribusi pendapatan nasional. Anak-anakku, kita sudah belajar mengenai upaya peningkatan ekonomi maritim dan agrikultur yang tujuannya mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi sampai saat ini masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan, di mana kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan masyarakat yang berpendapatan rendah. Anak-anakku, di dalam video ini anak-anak ibu sudah melihat dan menyaksikan bahwa masyarakat yang berpenghasilan tinggi tinggal di rumah mewah dan di apartemen, sedangkan masyarakat yang berpenghasilan rendah tinggal di rumah kumuh yang tidak layak huni. Kalau ini dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif, terjadinya kriminalitas seperti pencopet, perampok, kemiskinan, mabuk-mabukan, minuman keras, narkoba, dan penyimpangan sosial lainnya. Sekarang lihat dan perhatikan anak-anak ibu, apa sebenarnya pengertian dari redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik yang berasal dari pajak, pungutan-pungutan lainnya. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Jaminan sosial bukanlah pengeluaran publik yang sia-sia, melainkan sebuah bentuk investasi sosial yang menguntungkan dalam jangka panjang, yang dilandasi dua pilar utama, yaitu redistribusi pendapatan dan solidaritas sosial. Redistribusi di sini anak-anak ibu ada dua ya, vertikal dan horizontal. Vertikal, transfer uang dari orang kaya ke orang miskin dengan diberikannya modal usaha. Yang horizontal, transfer uang antar kelompok satu dengan kelompok lain. Nanti di sini terjadi subsidi silang ya anak ibu, seperti BPJS. Program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Program redistribusi pendapatan yang dilakukan pemerintah. Ini ada 5 poin ya anak ibu. Yang pertama, program pemberian jaminan askes kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, yang mencakup kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat yang dilakukan pemerintah di antaranya bantuan langsung tunai atau BLT, bantuan operasional sekolah atau BOS, dan beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, serta jaminan kesehatan masyarakat Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. Yang kedua, program kredit lunak dan penjamin kredit berbasis komunitas, dan adanya program kredit usaha rakyat atau KUR. Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil, dan pemerintah melibatkan bank nasional. Yang ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil, contohnya UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, membantu menyerap tenaga kerja dan mengentaskan
kemiskinan. Yang keempat, pemerintah bekerjasama dengan swasta lokal dan asing. Yang kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Yang pertama adalah subsidi. Maksud dari sini bantuan yang diberikan pemerintah ya anak-anak ibu dalam rangka untuk mendorong usaha kecil dan memiliki daya saing. Maka dari itu pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga maupun memberikan tambahan modal kepada produsen seperti subsidi pupuk, terus subsidi gas, terus subsidi BBM. Pengenaan pajak. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Banyak di sini macam-macam pajak ya anak-anak ibu. Ini ada pajak penghasilan, pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah punya penghasilan. Terus pajak kendaraan bermotor, pajak barang mewah, pajak mobil mewah. Orang bijak taat pajak, bayarlah pajak tepat pada waktunya, karena pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan, dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali ke rakyat agar rakyat hidup damai dan sejahtera dan Indonesia menuju negara maju. Cukup sampai di sini anak-anak ibu pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.